Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah World Free Islam dengan tema syariat dan akal. Sebelum kita memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Syams Aziz Nurzal, Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Gontor kelas A2. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tema syariat dan akal. Apa itu syariat dan akal? Akal memiliki peran penting dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani. Akal membantu manusia menentukan yang baik dan yang buruk serta mencari kebahagiaan. Namun, akal memiliki keterbatasan dan tidak dapat menjawab semua pertanyaan hidup, terutama yang bersifat metafisik. Wahyu Allah memandu akal untuk memahami tujuan hidup dan keberadaan di dunia. Slide selanjutnya, pengertian akal. Akal itu dalam bahasa Arab diambil dari bahasa Arab yakni aqala, yang artinya memahami, membedakan yang baik dan buruk, serta mampu mengelola hal-hal penting. Sinonim dari akal adalah pikiran, intelek, rasio, maupun kecerdasan. Akal memiliki peran dalam proses tadabbur dan memahami kebenaran, baik, buruk, dan lainnya. Akal dalam Al-Quran dan hadis diambil dari kata aqalah dalam Al-Quran. Ta'kilun disebut dalam Al-Quran sebanyak 24 kali, dan kata ya'kilun disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 22 kali, dan lainnya. Dan di dalam hadis, akal sering dikaitkan dengan kemampuan memahami filsuf muslim, membahas tingkatan akal dalam memperoleh pengetahuan. Slide berikutnya, peran akal dalam Islam. Di sini peran akal dalam Islam itu sangat banyak. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya mengambil beberapa poin saja, yakni ada 4 poin. Yang pertama, peran akal dalam Islam: 1. Sebagai syarat taklif atau beban kewajiban agama. 2. Sebagai sarana mengenal Allah atau memahami wahyu dan asma-Nya. 3. Sebagai petunjuk kehidupan, membedakan yang baik dan buruk sesuai wahyu. 4. Sebagai kebutuhan primer, memungkinkan manusia untuk berpikir dan berkembang. Berikutnya, pengembangan akal. Dalam syariat dan akal, kita juga harus mengembangkan akal, karena akal membutuhkan makanan berupa ilmu dan informasi yang benar. Akal yang berkembang mampu memahami wahyu dan menjawab tantangan hidup. Menggunakan akal dengan bijaksana adalah kunci keberhasilan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya, menjaga akal. Dalam pengembangan akal, kita juga harus menjaga akal kita. Pentingnya menjaga akal agar tetap sehat. Larangan mengkonsumsi khamar dan zat yang dapat merusak akal maupun pikiran. Akal yang sehat mendorong kemajuan dan kebahagiaan sejati. Kerusakan akal dapat membawa kehancuran bagi hidup kita. Selanjutnya adalah subhat seputar syariat dan akal. Di sini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. 1. Pertentangan antara ilmu syariat dan rasional. 2. Syariat dianggap tekstual dan tetap, sementara akal berkembang dan kontekstual. 3. Beberapa kelompok menyarankan untuk menafsirkan syariat secara kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman dan budaya lokal. 4. Isu-isu kontroversial, yakni salah satunya syariat dianggap bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, menyusun hukum syariat agar lebih relevan dengan konteks modern. Slide berikutnya, pendapat Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa ilmu rasional dan syariat saling melengkapi. Ilmu rasional sebagai makanan bagi akal, ilmu syariat sebagai obat bagi jiwa. Ilmu keduanya harus berjalan beriringan untuk mencapai keseimbangan hidup. Terakhir, kesimpulannya adalah Allah menekankan pentingnya penggunaan akal dalam Al-Quran.
Akal harus tetap dalam panduan wahyu untuk menghindari kesalahan, menjaga akal agar tetap sehat dan berkembang adalah kewajiban untuk mencapai kebahagiaan dan kemajuan. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.